Kota Asia ke Piala Dunia 2030 berubah gara-gara Qatar. Kami akan kurangi dari 8+1 menjadi 6+1. Netizen pun langsung bereaksi keras. Haduh, Qatar yang salah, semua negara Asia yang kena imbas. Performa wakil Asia Barat di Piala Dunia 2026 ini sebenarnya jadi sorotan besar dari awal turnamen bergulir. Arab Saudi dan Qatar yang sempat digadang-gadang bakal jadi kekuatan baru dari kawasan Timur Tengah, ternyata malah jadi bahan kecaman di hampir semua media besar dunia. Bukan karena performa teknis yang buruk doang, tapi lebih ke gaya bermain yang dinilai terlalu kasar dan jauh dari nilai sportivitas yang seharusnya dijunjung di ajang sekelas Piala Dunia. Banyak pengamat sepak bola internasional yang langsung nyebut kalau dua negara ini sebenarnya belum siap secara mental buat tampil di level tertinggi, dan justru menonjolkan sisi negatif yang bikin nama Asia ikut tercoreng di mata dunia. Puncak dari semua kontroversi ini datang dari satu insiden yang bikin geger seluruh jagat sepak bola. Seorang pemain Qatar melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Kanada, dan akibatnya kaki pemain Kanada tersebut sampai patah tulang. Bukan cedera ringan yang bisa sembuh dalam beberapa minggu, tapi cedera serius yang bikin si pemain harus absen dari lapangan setidaknya setengah tahun. Bayangin aja, karir seseorang yang udah dibangun susah payah harus terhenti gara-gara satu pelanggaran yang sebenarnya bisa dihindari kalau intensitas permainan dijaga dengan benar. Insiden ini langsung jadi bola panas yang menggelinding ke seluruh dunia. Suporter Kanada yang jelas marah besar nggak tinggal diam. Mereka ramai-ramai nyuarakan kekecewaan lewat berbagai platform menuntut keadilan buat pemain mereka yang jadi korban. Gak cuma dari kalangan supporter, media-media besar Eropa dan Amerika juga ikut turun tangan ngasih sorotan tajam soal kejadian ini. Banyak headline berita internasional yang langsung ngangkat isu ini sebagai bukti kalau standar fair play di kawasan Asia, khususnya Timur Tengah, masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan desakan itu udah masuk ke tahap yang lebih serius. Banyak pihak yang secara terang-terangan minta AFC buat melakukan evaluasi total terhadap negara-negara anggotanya yang berhasil lolos ke Piala Dunia, terutama buat edisi mendatang di tahun 2030. Akibat dari tekanan publik yang makin membesar, akhirnya pemain Qatar yang jadi pelaku pelanggaran itu kena sanksi resmi. Larangan bermain sebanyak 5 kali pertandingan plus denda yang nilainya cukup besar jadi konsekuensi yang harus diterima. Tapi ya, sanksi ini dianggap banyak pihak masih kurang sebanding dengan dampak yang dirasakan korban yang harus kehilangan setengah tahun masa aktifnya sebagai pemain profesional. Yang lebih bikin geram lagi, AFC sendiri ikut kena sorotan keras dalam drama ini. Federasi Sepak Bola Asia ini dianggap terlalu sering memberikan hak istimewa ke Qatar dan Arab Saudi, dan ini bukan tuduhan tanpa dasar. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari round 4 kualifikasi Piala Dunia kemarin, di mana seharusnya pertandingan digelar di tempat netral, tapi malah ujung-ujungnya digelar langsung di Qatar dan Saudi sendiri. Ya, jelas ini menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa dua negara ini selalu dapat perlakuan khusus, padahal track record mereka di lapangan justru kerap menuai kontroversi. Tekanan dari berbagai pihak ini akhirnya bikin FIFA nggak bisa diam diri. Setelah menerima gelombang protes dan masukan dari berbagai federasi, supporter, sampai media internasional, FIFA akhirnya memutuskan buat menggelar rapat darurat yang sifatnya mendadak. Dalam rapat ini, salah satu poin paling penting yang dibahas adalah soal kuota Asia ke Piala Dunia 2030 mendatang. Selama ini kita tahu kalau Asia punya jatah 8 tim lolos otomatis, plus 1 tim lagi yang harus berjuang lewat jalur playoff antar konfederasi. Tapi dengan situasi yang makin memanas ini, FIFA nampaknya udah mulai serius mempertimbangkan buat memangkas kuota tersebut. Rencana yang beredar saat ini adalah pengurangan 2 slot, dari 8+1 menjadi 6+1.
Ya, kalau ini benar-benar terrealisasi, jelas ini jadi pukulan besar buat seluruh kawasan Asia, bukan cuma buat Qatar dan Saudi yang jadi biang masalah. Wacana pengurangan kuota ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara Asia lainnya. Banyak federasi yang merasa keberatan karena jelas-jelas mereka harus menanggung akibat dari kelakuan dua negara yang sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan mereka. Indonesia jadi salah satu negara yang paling vokal menyuarakan kekecewaan ini, dan wajar aja kalau kita pikir-pikir lebih dalam. Soalnya kalau kuota benar-benar dikurangi jadi 6+1, itu artinya kompetisi buat ngejar tiket Piala Dunia 2030 bakal jauh lebih sengit dari yang sebelumnya. Coba kita lihat peta kekuatan Asia saat ini. Nama-nama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran udah hampir pasti bakal jadi langganan slot otomatis ke Piala Dunia 2030 karena konsistensi performa mereka yang memang udah terbukti di level internasional. Nah, sisa slot yang tersedia itu bakal jadi rebutan sengit antara Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Qatar, dan Jordania, yang semuanya punya kekuatan yang lumayan berimbang. Belum lagi kita harus hadapi Australia, yang meskipun secara konfederasi masuk Asia, tapi level permainannya udah setara negara-negara Eropa. Bayangin aja, Indonesia yang sekarang lagi berusaha keras buat naik level, harus bersaing ketat dengan 6 negara besar ini cuma buat dapetin 1 tiket tersisa. Ini jelas bukan perkara mudah, dan kalau kuota benar-benar dipangkas, peluang kita buat tembus Piala Dunia 2030 bakal jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Gak heran kalau berita ini langsung memicu kemarahan besar dari netizen Indonesia. Banyak yang merasa kesal dan gak terima karena menurut mereka ini jelas-jelas bentuk ketidakadilan. Kesalahan yang dilakukan Qatar dan Saudi, kenapa malah harus ditanggung bersama oleh seluruh negara Asia lainnya, termasuk Indonesia yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan insiden kekerasan di lapangan. Ada yang nyebut ini namanya kena getah gara-gara nila. Ada juga yang bilang harusnya FIFA kasih sanksi langsung ke negara yang bersangkutan, bukan malah menghukum seluruh kawasan dengan cara mengurangi kuota secara general. Banyak juga yang berpendapat kalau ini jadi bukti nyata betapa besarnya pengaruh Qatar dan Saudi di tubuh Federasi Sepak Bola Dunia. Sampai-sampai kesalahan mereka aja bisa berdampak sistemik ke seluruh negara Asia lainnya. Ironisnya, justru dua negara yang jadi sumber masalah inilah kemungkinan besar tetap punya peluang besar buat lolos ke Piala Dunia 2030. Sementara negara-negara lain yang gak ada masalah malah harus berebut sisa kuota yang makin menyempit. Ini yang bikin banyak pihak menilai kalau keputusan FIFA ini terkesan setengah hati dan belum benar-benar menyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Sampai saat ini, keputusan final soal pengurangan kuota Asia ke Piala Dunia 2030 masih belum resmi ditetapkan oleh FIFA. Rapat darurat yang digelar kemarin baru sebatas pembahasan awal dan kemungkinan besar masih akan ada beberapa pertemuan lanjutan sebelum keputusan final diumumkan secara resmi ke publik. Tapi yang jelas wacana ini udah cukup buat bikin seluruh kawasan Asia was-was, termasuk Indonesia yang harus mulai mikir ulang soal strategi jangka panjang buat ngejar mimpi tampil di pentas Piala Dunia. Menurut kalian gimana guys? Setuju nggak sih kalau kuota Asia harus dikurangi cuma karena ulah dua negara doang? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya!